Sudah menjadi pengetahuan mainstream yang diamini oleh masyarakat umum, khususnya oleh masyarakat Tanah Jawa, di mana, ketika kita menyebut kata Wali Sangah, atau Wali Songo, maka tentunya akan langsung dimaknai sebagai sekumpulan waliullah penyebar Islam di Tanah Jawa yang berjumlah 9 orang. Namun tahukah Anda, bahwa Wali Sangah ini, ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini. Wali Sangah sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di Tanah Jawi, analognya semacam Majelis Ulama Indonesia saat ini. Istilah Wali Sangah sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab wali, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijah, yang bermakna orang kepercayaan, khusus, dan dekat. Dan kata sangat yang berasal dari bahasa Pali atau Prakrit Sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Sangha yang berasal dari gabungan kata wali dan sangha, bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah, yang harus diluruskan terlebih dulu dari sebuah terminologi Wali Sangha. Lantas, apakah Wali Sangha itu terdiri dari 9 orang juga? Tentu hal ini juga keliru. Mengapa? Karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Sangat, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Walisana, yang berbentuk tembang Asmaradana, yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa, Walisana itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya, Sunan Ampel, Gunung Jati, Ngudung, Giri di Giri Gajah, Makdum di Bonang, Alim di Majagung, Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan, bahwa Wali Sangha berjumlah 9 orang, yakni diantaranya, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan, bahwa Wali Sangha di sini juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan 9 orang Wali Sangha yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya, Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Majagung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Purba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Sangha inilah, yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi, siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Sangha ini sebagaimana makna aslinya, yang berasal dari kata Wali Sangha. Dalam buku Atlas Wali Songo menyebutkan, bahwa konsep Wali Sangha, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme, diakini meliputi 9 tingkat kewalian. 9 tingkat kewalian ini, oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, dijabarkan sebagai berikut. Tingkat pertama, Wali Kuthub, yakni pemimpin para wali di alam semesta. Tingkat kedua, Wali Aimmah, yakni pembantu Wali Kuthub dan sekaligus menggantikannya jika wafat. Tingkat ketiga, Wali Autad, yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. Tingkat keempat, Wali Abdal, yakni wali penjaga 7 musim. Tingkat kelima, Wali Nukaba, yakni wali penjaga hukum syariat. Tingkat keenam, Wali Nujaba, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Tingkat ketujuh, Wali Hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama. Tingkat kedelapan, Wali Rojabiun, yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rojab. Dan tingkat kesembilan, Wali Hotam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Sangha dengan prinsip dakwah al-muhafazah alal qadimis sholih, wal ahdu bil jadidil ashlah, atau unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid kemudian diserap ke dalam dakwah Islam, dan prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, atau menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Dari sinilah, kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasangha, yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Konsep Dewata Nawasangha ini, diabadikan dalam lontar Buana Kosa yang ditulis dalam bahasa Kawi,
sebagai nama-nama dewa penjaga 8 arah penjuru mata angin, yakni Dewa Iswara, Dewa Maheswara, Dewa Brahma, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Sangkara, Dewa Wisnu, dan Dewa Sambu. Lalu ditambah 1 dewa penjaga titik pusat, yakni arah tengah, yaitu Dewa Siwa. Konsep Dewata Nawasangha itu sendiri, sebenarnya merujuk kepada Tuhan yang acintya, yakni Tuhan yang tidak bernama, yang kemudian dinamai dengan nama dewa-dewa. Makna dari kata Iswara, adalah yang berkuasa. Maheswara, yang maha berkuasa dari segala yang berkuasa. Brahma, yang menciptakan. Rudra, yang menghapus kesedihan. Mahadewa, cahaya dari segala cahaya. Sangkara, yang maha beruntung. Wisnu, yang maha meliputi. Sambu, yang maha mewujudkan keberuntungan. Dan Siwa, yang maha suci. Konsep Dewata Nawasangha ini, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Rigweda. Sungguh, dia Bapa kami yang sesungguhnya, pembuat kami yang sesungguhnya, penguasa kami yang sesungguhnya. Siapa yang mengetahui semua tentang dia? Dia yang tunggal, dewa yang digelari dengan nama-nama dewa. Dia pula yang dituju oleh semua yang ada dengan penuh tanya. Dari konsep Dewata Nawasangha inilah, kemudian lahir Surya Majapahit sebagai lambang kebesaran kerajaan Majapahit. Dan konsep kosmologi Dewata Nawasangha inilah, yang oleh Wali Sangha dalam upaya dakwahnya, kemudian diadaptasi menjadi konsep Wali Nawasangha, di mana kedudukan 9 manusia adikodrati penjaga 8 arah mata angin plus 1 titik pusat yang dikenal sebagai dewa, kemudian digantikan oleh 9 manusia-manusia yang dicintai Tuhan, yang dikenal dengan istilah aulia, bentuk jamak dari kata tunggal wali. Sampai di sini, akhirnya kita menjadi paham, bahwa ternyata konsep Wali Sangha, sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha, atau perkumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik, menjadi konsep Wali Nawasangha, atau perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Sangha ini selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya, ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam, dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian, maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah, kemudian tokoh-tokoh Wali Sangha ini dijuluki dengan gelar suhunan, yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Kawi berarti menjunjung atau menghormati, yang lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci, atau mursyid thoriqoh dalam Islam, yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksha dalam agama Hindu, yang sepadan dengan kata baiat dalam agama Islam. Dalam perjalanan waktu, gelar suhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa, menjadi sunan. Jika konsep Dewata Nawasangha diadopsi menjadi Surya Majapahit sebagai lambang kebesaran kerajaan Majapahit, yang wilayah kekuasaannya mencakup 8 penjuru mata angin, di mana Pulau Jawa menjadi pancer atau titik pusatnya, maka demikian pula halnya dengan konsep Wali Nawasangha yang mengadopsi Surya Majapahit, di mana kedudukan Wali Sangha harus mampu menjadi pembawa cahaya Islam, yang mampu menerangi 8 penjuru mata angin bumi Nusantara, di mana Pulau Jawa berkedudukan sebagai pancar, atau titik pusat dakwahnya. Dari awalnya dakwah Islam hanya dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro, atau kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq, atau ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, atau ayahanda Sunan Bonang, sebagai generasi pertama Wali Sangha di wilayah Nusantara yang mencakup Malaka atau Malaysia, Pasai atau Aceh, dan Ampel Denta atau Surabaya. Lalu pada generasi Wali Sangha pasca bergabungnya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, dakwah Islam pun kemudian terus meluas ke segenap penjuru wilayah Nusantara, yang mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar Kalimantan, Lombok NTB, Timor NTT, Makassar Sulawesi, Ambon Maluku, hingga sampai ke Fak-Fak Papua. Sementara, dalam kitab Kanzul Ulum yang ditulis oleh Ibnu Battuta, yang naskah aslinya masih tersimpan di perpustakaan Istana Kesultanan Ottoman di Istanbul, Turki, disebutkan bahwa pembentukan Wali Sangha ternyata dilakukan oleh Sultan Turki yang bernama Sultan Muhammad I, sebagai sebuah tim khusus yang membawa misi dakwah Islam di Pulau Jawa yang anggotanya berjumlah 9 orang. Di antaranya, Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Turki,
Syekh Maulana Ishaq dari Samarkand, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko, Syekh Maulana Malik Israil dari Turki, Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran, Syekh Maulana Hasanuddin dari Palestina, Syekh Maulana Aliuddin dari Palestina, dan Syekh Subakir dari Iran. Kesembilan ulama yang tergabung dalam struktur Wali Nawa Sangha inilah, yang menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-1, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1404 sampai 1435 Masehi. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi, maka pada tahun 1421 Masehi, dikirimlah seorang ulama pengganti yang bernama Ahmad Ali Rohmatullah, anak dari Syekh Ibrahim Asmarakandi yang menjadi menantu Sultan Champa Thailand Selatan, yang juga masih keponakan dari Syekh Maulana Ishaq. Karena masih kerabat istana, maka Ahmad Ali Rohmatullah yang kerap dipanggil dengan nama Raden Rahmat, kemudian diberi daerah perdikan di Ampel Denta Surabaya oleh Raja Majapahit, yang kemudian dijadikan markas untuk mendirikan pesantren. Dari sinilah, kemudian Ahmad Ali Rohmatullah atau Raden Rahmat, dikenal dengan nama Suhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel. Dengan masuknya Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau Suhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel ke dalam struktur Wali Nawa Sangha, maka, Prabu Kertawijaya yang saat itu menjadi Raja Kerajaan Majapahit, diharapkan dapat masuk Islam. Dialog antara Sunan Ampel yang mengajak Prabu Kertawijaya masuk Islam ini, tertulis dalam Serat Suluk Walisana, Sinom Pupuh 4, bait 9-11, dan bait 12-14. Selanjutnya, pada tahun 1435 Masehi, ada dua orang anggota Dewan Wali Sanga yang wafat, yaitu Syekh Maulana Malik Israil dari Turki, dan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran. Dengan meninggalnya kedua anggota Dewan Wali Sanga ini, maka kemudian Dewan Wali Sanga mengajukan permohonan kepada Sultan Turki, yang saat itu dijabat oleh Sultan Murad II pengganti Sultan Muhammad I, untuk dikirimkan dua orang ulama pengganti yang mempunyai kemampuan agama yang lebih mendalam. Permohonan tersebut dikabulkan, dan pada tahun 1436 Masehi, dikirimlah dua orang ulama. 1. Said Ja'far Shodiq, berasal dari Palestina, yang selanjutnya bermukim di Kudus, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Kudus, atau Sunan Kudus, bertugas menggantikan Syekh Maulana Malik Israil. Dalam Babat Demak disebutkan, bahwa Said Ja'far Shodiq adalah satu-satunya anggota Wali Sanga yang paling menguasai ilmu fikih. 2. Syarif Hidayatullah, yang juga berasal dari Palestina, yang selanjutnya bermukim di Gunung Jati Cirebon, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati, bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Dalam Babat Cirebon disebutkan, bahwa Syarif Hidayatullah adalah cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, hasil perkawinan Nyi Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin dari Mesir. Dengan masuknya Said Ja'far Shodiq atau Susuhunan ing Kudus, dan Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini, kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi kedua, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1435 sampai 1462 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1462 Masehi, kembali dua orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Maulana Aliuddin, yang keduanya berasal dari Palestina. Kemudian pada tahun 1463 Masehi, Syekh Subakir yang berasal dari Persia, dan Syekh Maulana Ishaq yang berasal dari Samarkand wafat. Dalam sidang Dewan Wali Sanga di Ampel Denta Surabaya tahun 1463 Masehi, kemudian diputuskan, bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawa Sangha. 1. Raden Makdum Ibrahim, putra Susuhunan ing Ampel Denta atau Sunan Ampel, yang selanjutnya bermukim di Desa Bonang Tuban, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Bonang, atau Sunan Bonang, yang bertugas menggantikan Syekh Maulana Hasanuddin. 2. Raden Qasim, juga merupakan putra-putra Sunan Ampel, yang selanjutnya bermukim di Lamongan, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan Derajat, bertugas menggantikan Syekh Maulana Aliuddin. 3. Raden Paku, putra Syekh Maulana Ishaq, yang selanjutnya bermukim di Giri Kedaton Gresik,
dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Giri Kedaton, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Syekh Maulana Ishaq. 4. Raden Mas Said, putra Adipati Tuban, yang bernama Tumenggung Wilwatikta, atau Raden Sahur, yang selanjutnya bermukim di Kadilangu Demak, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan Kalijaga, yang bertugas menggantikan Syekh Subakir. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ketiga, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1463 sampai 1465 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1465 Masehi, kembali dua orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro yang berasal dari Mesir, dan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, yang berasal dari Maroko. Disusul kemudian pada tahun 1481 Masehi, Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau Suhunan ing Amperdenta wafat. Dan terakhir pada tahun 1505 Masehi, Raden Paku atau Susuhunan ing Giri Kedaton wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali mengadakan sidang yang juga diadakan di Amperdenta Surabaya, untuk memutuskan memasukkan dua orang anggota baru, dan mengganti Ketua Dewan Wali Sanga yang sudah berusia lanjut. 1. Raden Fatah, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang merupakan Adipati Demak, bertugas menggantikan Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 2. Fatullohan, putra Susuhunan ing Gunung Jati, bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. 3. Said Abdul Jalil, yang kemudian setelah menjadi anggota Dewan Wali Sanga, dikenal dengan julukan Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar. Lemah berarti tanah, abang artinya merah. Sedangkan Siti berarti tanah, dan Jenar artinya kuning. Beliau mendapat gelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan. Beliau bertugas menggantikan Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau Suhunan ing Ampel Denta, Sunan Ampel. 4. Raden Fakih, yang kemudian dikenal dengan nama Susuhunan Ampel II, bertugas menggantikan kakak iparnya, yakni Raden Paku atau Susuhunan ing Giri Kedaton. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi keempat, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1466 sampai 1513 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1513 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Raden Mas Said atau Susuhunan Kalijaga. Dan disusul kemudian pada tahun 1517 Masehi, Said Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar wafat. Lalu disusul kemudian pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah wafat. Dan terakhir pada tahun 1525 Masehi, Raden Makdum Ibrahim atau Susuhunan ing Bonang wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Yaitu 1. Raden Umar Said, putra Raden Mas Said atau Susuhunan Kalijaga, yang selanjutnya bermukim di Gunung Muria, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Muria, bertugas menggantikan ayahnya yakni Raden Mas Said, atau Susuhunan Kalijaga. 2. Syekh Abdul Qohar, yang selanjutnya bermukim di Sedayu, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Sedayu, bertugas menggantikan ayahnya yakni Said Abdul Jalil, atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. 3. Sultan Trenggana, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Fatah. 4. Raden Husamuddin, yang selanjutnya bermukim di Lamongan, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Lamongan, bertugas menggantikan kakaknya yakni Raden Makdum Ibrahim, atau Susuhunan ing Bonang. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi kelima, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1514 sampai 1533 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1533 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Raden Qasim atau Susuhunan Derajat, dan disusul kemudian pada tahun 1540 Masehi, Raden Fakih atau Susuhunan Ampel II wafat, dan terakhir pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggana wafat.
Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 3 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Yaitu, 1. Sunan Pakuan, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Kosim atau Susuhunan Derajat. 2. Raden Zainal Abidin, yang selanjutnya bermukim di Demak, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Demak, bertugas menggantikan kakaknya yakni Raden Fakih, atau Susuhunan Ampel II. 3. Sunan Prawoto, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Sultan Trenggana. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-6, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1534 sampai 1546 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1549 Masehi, kembali 1 orang anggota Dewan Wali Sanga lainnya wafat, yaitu Sunan Prawoto, disusul kemudian pada tahun 1550 Masehi. Said Jakfar Shodik atau Susuhunan ing Kudus wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1551 Masehi. Raden Umar Said atau Susuhunan ing Muria wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1569 Masehi. Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1570 Masehi. Raden Zainal Abidin atau Susuhunan ing Demak, Raden Husamuddin atau Susuhunan ing Lamongan, dan Sunan Pakuan wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1573 Masehi, Fathullahan wafat, dan terakhir pada tahun 1582 Masehi, Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, atau Jaka Tingkir wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 9 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Yaitu, 1. Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, yang kemudian dikenal dengan nama Jaka Tingkir, bertugas menggantikan Sunan Prawoto. 2. Said Amir Hasan, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Said Jakfar Shodik atau Susuhunan ing Kudus. 3. Said Saleh, putra dari Said Amir Hasan, yang kemudian dikenal dengan nama Panembahan Pekaos, bertugas menggantikan kakek dari pihak ibunya, yakni Raden Umar Said atau Susuhunan ing Muria. 4. Maulana Hasanuddin, yang selanjutnya bermukim di Banten, dan selanjutnya dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin Banten, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati. 5. Sunan Giri Prapen, putra dari Raden Paku atau Susuhunan ing Giri Kedaton, bertugas menggantikan Raden Zainal Abidin atau Susuhunan ing Demak. 6. Sunan Mojo Agung, bertugas menggantikan Raden Husamuddin atau Susuhunan ing Lamongan. 7. Sunan Cendana, bertugas menggantikan kakeknya, yakni Sunan Pakuan. 8. Maulana Yusuf, cucu dari Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati, yang selanjutnya bermukim di Banten, dan selanjutnya dikenal dengan nama Syekh Maulana Yusuf Banten, bertugas menggantikan pamannya, yakni Fathullahan. 9. Raden Pratanu Madura, yang juga dikenal dengan nama Said Yusuf Anggawi, bertugas menggantikan Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, atau Jaka Tingkir. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawasangha ini, kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-7, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1547 sampai 1591 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1599 Masehi, kembali 1 orang anggota Dewan Wali Sanga lainnya wafat, yaitu Syekh Abdul Qohar atau Susuhunan ing Sedayu, disusul kemudian pada tahun 1650 Masehi, Sunan Mojo Agung, Sunan Cendana, dan Sunan Giri Prapen wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Yaitu, 1. Syekh Abdul Qadir, yang selanjutnya bermukim di Magelang, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Magelang, bertugas menggantikan Syekh Abdul Qohar atau Susuhunan ing Sedayu. 2. Syekh Samsuddin Abdullah Al-Sumatrani, bertugas menggantikan Sunan Mojo Agung. 3. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri, bertugas menggantikan Sunan Cendana. 4. Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi, bertugas menggantikan gurunya, yakni Sunan Giri Prapen.
Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-8 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1592 sampai 1650 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1740 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga lainnya wafat, yaitu Said Amir Hasan. Disusul kemudian pada tahun 1749 Masehi, Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1750 Masehi, Syekh Abdul Qadir atau Susuhunan ing Magelang, Syekh Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, dan Sayyid Saleh atau Panembahan Pekaos wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 6 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Yaitu 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, bertugas menggantikan Sayyid Amir Hasan. 2. Syekh Syihabuddin Al-Jawi, bertugas menggantikan Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi. 3. Syekh Abdul Muhi Pamijahan, bertugas menggantikan Syekh Abdul Qadir atau Susuhunan ing Magelang. 4. Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir, bertugas menggantikan kakek buyutnya, yakni Syekh Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Banten. 5. Syekh Abdul Rauf Al-Bantani, bertugas menggantikan Syekh Maulana Yusuf Banten. 6. Syekh Ahmad Baidhawi Asmathan, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Sayyid Saleh atau Panembahan Pekaos. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-9, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1651 sampai 1750 Masehi. Selanjutnya, pada periode tahun 1751 sampai 1830 Masehi, Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 7 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. Yaitu 1. Pangeran Diponegoro, bertugas menggantikan gurunya, yakni Syekh Abdul Muhi Pamijahan. 2. Sentot Ali Basah Prawirodirjo, bertugas menggantikan Syekh Syihabuddin Al-Jawi. 3. Kiai Mojo, bertugas menggantikan Raden Pratanu Madura, atau Sayyid Yusuf Anggawi. 4. Kiai Hasan Besari, bertugas menggantikan Syekh Abdul Rauf Al-Bantani. 5. Abdul Fatah, yang juga dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa Banten, bertugas menggantikan kakeknya, yakni Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. 6. Sayyid Abdul Wahid Asmathan, bertugas menggantikan Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri. 7. Bujuk Lekpalek, yang dikenal juga dengan nama Sayyid Abdur Rahman, bertugas menggantikan kakeknya, yakni Syekh Ahmad Baidawi Asmathan. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-10, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1751 sampai 1830 Masehi. Dan sejak periode tahun 1830 sampai 1900 Masehi, Dewan Wali Sanga kemudian dibekukan oleh kolonial Belanda. Sampai di sini, akhirnya kita benar-benar menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Sanga itu adalah adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha, atau perkumpulan 9 dewa penjaga 8 penjuru mata angin, dan satu titik pusat yang bersifat Hinduistik, menjadi konsep Wali Nawasangha, atau perkumpulan 9 wali yang mencakup wilayah dakwah 8 penjuru mata angin Nusantara, dan satu titik pusat Pulau Jawa yang bersifat sufistik.